Mereka berpikir kalau si Bella ini akan terbangun besok harinya. Mereka melakukan hal ini dengan alasan untuk sekedar lelucon aja atau tanda kutip prank. Jack dan Van akhirnya pulang dan begitu sadar dari maboknya. Jadi gini ceritanya, siapa di sini yang suka kegiatan outdoor? Kegiatan outdoor itu bisa aja kayak naik gunung, jalan-jalan di hutan, berburu, atau mungkin main di pantai, atau malah kayak main-main gitu di curug atau air terjun. Well, sama, gue juga suka. Nah, bayangin nih, apa jadinya kalau lo lagi main di hutan, tahu-tahu lo menemukan sebuah tengkorak yang terjebak di dalam sebuah pohon. Pada episode serba-serbi misteri kali ini ya, gue akan ngebahas sebuah kasus mengenai mayat seorang wanita yang ditemukan di dalam pohon. Bukan di atas pohon, bukan di bawah tanah, bukan di duduk atau tiduran di tanah atau dekat pohonnya, enggak. Tapi di dalam pohon. Literally di dalam pohon. Penasaran kan? Maka dari itu tonton terus video ini sampai habis karena ini bakalan seru banget nih ceritanya. Seperti biasa ya, gue bakal ngebahas kronologinya, terus juga investigasinya bagaimana, lalu juga beberapa teori yang sekiranya menebak-nebak atau berasumsi apa sih yang sebenarnya terjadi. Nama gue Ewing dan ini adalah serba-serbi misteri dari tengkorak Bella di dalam sebuah pohon. Pada 18 April 1943, ada 4 orang anak laki-laki yang mencari makanan di hutan Hagley Wood, Inggris. Area hutan ini adalah bagian dari perkebunan Hagley milik Lord Cobham dekat bukit Wychbury. 4 laki-laki ini adalah Bob Farmer, Robert Hart, Fred Payne, dan Thomas Willets. Mereka pada saat itu mau mencari telur yang ada di sarang burung atau berburu kelinci. Mereka juga sengaja membawa anjing peliharaannya untuk mempermudah perburuan. Tidak lama, si Bob Farmer menemukan satu pohon yang bernama pohon Wych Elm dan mendekatinya untuk mencari sarang burung. Taunya, waktu melihat ke sela-sela pohon elm, ada sesuatu benda bulat gitu berwarna putih di dalam sana. Bob berusaha mengeluarkan benda itu dan melihat sebentar. Awalnya, dia mengira itu adalah telur atau tengkorak kepala hewan. Tapi, ternyata ada gumpalan rambut dan gigi dari mulutnya. Benda yang Bob pegang adalah sebuah kepala tengkorak manusia. Bob mengembalikan kepala tengkorak itu ke dalam sela-sela pohon Wych Elm. Dia memberitahu 3 temannya yang lain dan berlari keluar hutan. 4 anak laki-laki ini berjanji untuk menyimpan hal ini sebagai rahasia mereka. Tapi anak laki-laki paling muda yang bernama Thomas Willett merasa sangat terbebani dengan kejadian tadi. Dia akhirnya cerita ke orang tuanya kalau dirinya dan 3 teman lainnya itu sempat menemukan tengkorak manusia. Orang tua Thomas kemudian menghubungi polisi setempat. Ya, bisa dibilang 4 bocah tadi, si Thomas dan lain-lainnya itu nemuin sebuah tengkorak di dalam sebuah pohon. Mereka berempat berjanji untuk merahasiakan hal tersebut. Tapi satu di antara mereka itu bocor alias cepu. Menurut gua ini ya wajar sih, kayak lu tuh menanggung beban atau informasi yang sangat besar bahwa lu tuh menemukan tengkorak manusia di dalam pohon yang bisa jadi itu adalah mayat dari orang gitu. Dan lo suruh simpan sendirian itu nggak kuat, men. Kayak berita sebesar itu ya pasti bocor lah. Jadi ya apalagi dia masih bocah, masih anak kecil. Jadi ya wajar kalau si salah satu dari anak kecilnya ini menceritakan ke orang tuanya. Sekarang nih, gue bakalan jelasin sekiranya siapa sih tengkorak itu. Area di sekitar Hagley Wood kemudian ditutup aksesnya dari publik. Thomas menemani polisi untuk melihat pohon Wych Elm yang berisi tengkorak itu. Sejauh 30 meter dari Hagley Wood Line, mereka menemukan sebuah pohon Wych Elm yang setinggi 1,5 sampai 1,8 meter.
Pohon ini memiliki rongga semacam lubang di bawah pohon itu yang punya lebarnya lubangnya itu paling sempit sebesar 43 cm. Polisi kemudian mengumpulkan kepala tengkorak dari sana dan juga sisa tulang belulang di sekitaran pohon. Dipercaya kalau tulang-tulang manusia itu tersebar acak karena aktivitas hewan di sana. Sayangnya dari temuan polisi, tulang bagian lengan tubuhnya itu hilang. Polisi juga menemukan beberapa benda lainnya, diantaranya adalah sebuah cincin emas imitasi melingkar di jari-jarinya, sepatu bersol krep berwarna biru, pakaian sisa berwarna biru yang menutupi beberapa bagian tulang, sepotong kain tafeta yang dimasukkan ke dalam mulut tengkorak manusia itu. Ahli forensik bernama Profesor James Webster menyimpulkan hasil analisis timnya. Tengkorak dan tulang-tulang itu adalah milik seorang wanita berusia 35 tahun. Tidak ditemukan bekas kekerasan atau penyakit berbahaya dari tulang manusia ini. Ia memiliki gigi tak beraturan di rahang atasnya dan rambut berwarna coklat muda. Kemudian, tinggi tubuh wanita ini hanya sekitar 152 cm. Diketahui wanita ini telah melahirkan 1 anak semasa hidupnya. Kemungkinan juga wanita ini meninggal karena sesak napas dan mati lemas tanpa perlawanan. Kesimpulan ini diambil karena kain tafeta yang memenuhi seluruh rongga mulutnya. Diperkirakan wanita ini telah meninggal selama sekitar 18 bulan sebelum penemuan tengkoraknya. Kalau dihitung, perkiraan kematiannya ada di bulan Oktober tahun 1941. Dari hasil observasi TKP oleh polisi dan juga tim forensik, tim investigasi itu menyimpulkan bahwa wanita ini tidak mungkin melakukan bunuh diri. Jasadnya kemungkinan sengaja dimasukkan ke dalam rongga pohon wych elm. Sekiranya tidak mungkin wanita ini sengaja masuk ke rongga pohon dan menyumpal mulutnya lalu meninggal. Nah, itu tadi tuh, logikanya aneh nih. Jadi masa ada wanita gitu pengen bunuh diri gitu, dia mesti nyumpelin mulutnya ke kain dan diem di pohon selama 18 bulan. Itu aneh, kayak lo suruh diem. Jangan kan 18 bulan, 18 menit aja gitu mulut tuh udah asem gitu, pengen sebat gitu. Disuruh diem 18 bulan itu aneh dan repot banget. Maka dari itu, kayak diduga itu bunuh diri. Padahal kalau dipikirin lagi, ini bisa jadi sebuah kasus pembunuhan. Sekarang gue bakalan ceritain lagi nih, sekiranya kelanjutan dari kasusnya. Apa sih perkembangannya setelah dilakukan olah TKP dan juga investigasi? Polisi kemudian menyebarkan informasi temuan ini ke publik. Mereka menerima banyak telepon dari masyarakat, tapi belum menemukan petunjuk apapun. Karena belum menemukan penjelasan, temuan ini akhirnya disimpan di Laboratorium Forensik Birmingham. Setelah itu dipindahkan ke markas polisi di kota Tally-Ho di Pershore Road. Pada bulan Maret 1944, muncul sebuah grafiti atau coretan di dinding pada bangunan kosong di Birmingham. Coretan ini ditulis dengan kapur dan berisi kalimat "Who put Bella down the wych elm Hagley Wood?" atau siapa yang menempatkan Bella di pohon wych elm Hagley Wood. Gak lama, ada laporan lagi dari rumah di Hayden Hill Road. Katanya di sana ada kalimat yang sama yang tertulis di dinding rumah itu. Dari kejadian ini, polisi mengambil asumsi bahwa jenazah wanita yang tadinya tidak dikenal, sekarang dikenal sebagai nama Bella. Sejak saat itu, polisi menamai wanita ini dengan sebutan Bella. Tapi, muncul pertanyaan baru. Siapa Bella sebenarnya? Kalau gua ringkas ya sampai sini ya. Jadi ada 4 bocah nemuin tengkorak gitu di hutan. Begitu dilaporin ke polisi tengkoraknya, diinvestigasi, dan ternyata itu di tengkoraknya, di sisa-sisa mayatnya itu tidak ada identitasnya. Polisi kebingungan nih mau mulai investigasi dari mana. Kita punya mayat di sini, tapi tidak ada identitasnya. Tahu-tahu muncul tulisan yang menggunakan nama Bella yang ditujukan untuk ke mayatnya ini. Otomatis kayak, loh, kok ada orang yang tahu nama si mayat ini adalah si Bella gitu.
Padahal polisi sendiri itu nggak ada yang tahu kalau siapa wanita ini, siapa tengkorak ini gitu, nggak ada yang tahu. Tapi ada satu warga yang tahu. Siapa sebenarnya si Bella ini? Pada Agustus 1944, muncul sebuah grafiti lagi yang ditemukan polisi dekat Halloween dan Wolverhampton. Tulisannya berisi Hagleywood Lou Bella berlawanan dengan Ross dan Crown Hasbury. Total sekarang sudah ada 3 coretan di dinding yang berhubungan dengan kasus ini dan 3-tiganya menyebutkan nama Bella. Polisi masih belum mengetahui jenazah ini aslinya siapa dan satu-satunya petunjuk mengenai jenazah ini adalah 3 coretan ini. Polisi berasumsi bahwa si penulis coretan ini mengetahui atau mempunyai cerita dari jenazah ini. Polisi pun melakukan pencarian terhadap si penulis coretan karena polisi menduga bahwa 3 coretan ini ditulis oleh orang yang sama. 9 tahun kemudian, polisi baru mengetahui bahwa grafiti atau coretan tadi hanyalah ulah iseng seseorang. Ketika orang ini ditangkap, dia bersaksi bahwa dia iseng aja mencoret dan menamai wanita ini dengan sebutan Bella. Dia bilang dia memiliki simpati terhadap kasus ini dan ingin semua orang juga bersimpati. Maka dari itu, dia mencoret dinding dan menamai jenazah wanita ini dengan sebutan Bella. Pada akhirnya, sampai sekarang tidak ada yang mengetahui siapa sebenarnya jenazah wanita yang terperangkap di pohon ini. Ya, jadi jenazahnya ini ternyata dinamain Bella karena ada satu orang yang iseng, yang ngeprank, yang gue coba cari sendiri siapa sih yang ngeprank, itu nggak ada. Bisa dibilang dia adalah seorang simpatisan mengenai wanita yang tiba-tiba ditemukan meninggal di dalam pohon. Tapi si prankster ini itu nggak tahu juga Bella itu siapa. Kayak ibarat kata kayak kalau di Amerika ya, kalau mayat atau jenazah yang tidak dikenal namanya itu dinamain, kalau mayatnya cowok namanya John Doe, tapi kalau namanya cewek namanya Jane Doe. Kalau di tahun ini, tahun 1944, cewek dinamain entah random gitu namanya Bella. Sekarang nih, gue akan ngebahas kiranya beberapa teori yang mencari siapa sih mayat ini, identitasnya itu siapa dan bagaimana. Ada sebuah pernyataan mengejutkan dari seorang antropolog bernama Profesor Margaret Murray. Pernyataan Margaret ini tercantum dalam artikel di Birmingham Daily Gazette pada tahun 1950. Disebutkan kalau Bella atau wanita di Hagleywood tadi itu adalah korban dari sebuah ritual sekte sesat. Hal ini berkaitan dengan tulang belulang yang berserakan dan hilangnya satu tulang bagian lengan. Menurut Margaret, saat itu ada sebuah ritual sekte yang dikenal sebagai Hand of Glory. Dilansir dari medium.com, ritual ini digunakan untuk menghukum seseorang atas kejahatannya. Mereka yang salah akan digantung dan tangannya dipotong. Kemudian, lemak dari tubuhnya digunakan untuk membuat lilin. Lalu, jasad orang ini akan diawetkan dengan garam dan dibungkus. Disebutkan juga dari kesaksian warga sekitarnya, Hagleywood, tempat ditemukan tengkorak wanita tadi, itu punya sejarah kuno tentang praktek sihir. Margaret menyebutkan orang yang dihukum karena kejahatan tadi akan disimpan jasadnya di dalam sebuah pohon. Misalnya ya, pohon Wych Elm yang punya sejarah paling dekat tuh dengan mitos sihir di Inggris. Sayangnya, tidak ada bukti yang menunjukkan aktivitas sihir di daerah tersebut. Polisi juga tidak menemukan tanda-tanda aktivitas sekte sesat berupa simbolisme atau sisa-sisa ritual. Polisi dengan tegas menyebut kalau klaim ini terlalu dibuat-buat. Seperti yang udah gue selalu bilang ya, kayak gue tuh gak suka banget kalau ada sebuah kasus yang memakan korban jiwa atau yang tidak memakan korban jiwa tahu-tahu dikaitkan dengan hal gaib. Ini si Bella ini tahu-tahu dicocok logikan dengan sebuah ritual tumbal gaib gitu. Kayak jangan ke situ dulu. Kita coba pecahkan menggunakan logika, kita cari, kita investigasi, kita coba bedah ceritanya. Mungkin kalau akhirnya tidak ada kesimpulan yang bisa didapat kalau dipikirin secara logika, baru deh ke
Ya, ke magis-magis itu. Sama kayak contohnya kayak si siapa? Mang Yana. Yana bukan sih? Mang Yana ya? Yana yang tahu-tahu hilang gitu menghebohkan netizen Indonesia karena menghilang dan ujung-ujungnya para indigo, para dukun gitu udah menggunakan magicnya gitu dan bilang bahwa Mang Yana ini diculik ke alam gaib lah, diculik jin lah atau apa sih namanya? Ada pangeran lah. Iyalah, pokoknya banyak lah kayak gosip-gosip yang gaib-gaib gitu dan ujung-ujungnya malah ketemu sama istri mudanya. Dan itu kayak aduh, ya jangan kayak gitu ya. Selanjutnya, gue akan ngebahas lagi nih teori kedua yang sekiranya lebih masuk akal, lebih logis kalau dipikirin lagi. Teori selanjutnya berbunyi kalau Bella atau wanita Hagleywood adalah seorang mata-mata Nazi. Teori ini menjadi populer karena kiriman surat ke jurnalis Wilford Byford Jones pada tahun 1953. Saat itu, Wilford sedang menulis rangkaian cerita dan artikel tentang kejadian di Hagleywood. Dia menerima surat dari seseorang yang mengklaim namanya adalah Anna. Di surat itu, Anna menulis kalau orang yang bertanggung jawab atas kejahatan Hagleywood itu adalah, tanda kutip, orang gila. Dan orang gila ini meninggal tahun 1942. Berdasarkan surat itu, polisi kemudian mencari tahu keberadaan Anna. Diketahui kalau identitas aslinya adalah wanita yang bernama Uno Mosop. Pria yang Uno Mosop tuduh membunuh Bella adalah suaminya sendiri yang bernama Jack Mosop. Dari keterangan Una disebutkan kalau Jack bekerja di pabrik amunisi di Coventry. Jack ini mempunyai teman baik yang bernama Van Wright yang merupakan seorang mata-mata. Van Wright bekerja dengan menjual informasi dari tempat kerja Jack ke mata-mata lain. Van kebetulan pada saat itu sedang ditugaskan untuk mencari lokasi yang ditargetkan oleh Angkatan Udara Nazi. Una kemudian bercerita kalau Jack dan Van sedang minum di bar di Littleton Arms di Hagley. Mereka kemudian menemukan tanda kutip Bella yang sedang mabuk. Jack dan Van akhirnya membawa Bella ini ke hutan dan meletakkan Bella ke dalam sebuah pohon. Mereka berpikir kalau si Bella ini akan terbangun besok harinya. Mereka melakukan hal ini dengan alasan untuk sekedar lelucon aja atau tanda kutip prank. Jack dan Van akhirnya pulang dan begitu sadar dari maboknya, mereka lupa terhadap prank mereka. Dan Bella tidak diketahui kabar selanjutnya. Lebih lanjut lagi, Jack bercerita kepada Una bahwa dia dihantui oleh wanita yang ada di dalam pohon itu. Pada akhirnya, Jack dirawat di rumah sakit jiwa Stafford selama setahun lebih. Dia meninggal dunia beberapa bulan sebelum penemuan tengkorak wanita di Hagleywood. Sayangnya, klaim dan cerita Una akhirnya ditolak polisi karena tidak berdasar dan kurang bukti. Polisi juga kebingungan kenapa Una menceritakan hal ini ke polisi 10 tahun sejak penemuan mayat si tanda kutip Bella. Jadi ada seorang wanita, si Una namanya, ngaku, maksudnya bercerita ke polisi kalau suaminya lah yang kebetulan itu melakukan sebuah kejahatan bareng sama temannya. Si suaminya bernama Jack dan temannya bernama Van. Dan dia tuh kayak ngebuat semacam jokes atau ngebuat semacam prank. Ada nih cewek gitu di bar namanya kita sebut Bella gitu. Dan karena dia mabok banget, ya udah kita culik, kita bawa ke hutan, terus kita taruh di pohon. Nah, namanya juga orang mabok, kadang suka nggak masuk akal. Begitu Jack sama si Van ini udah sadar, tahu-tahu kayak lupa aja sama tuh cewek dan nggak dicek lagi gimana. Tapi masa iya si cewek yang ditaruh di hutan itu meninggal gitu? Atau masa nggak sadar-sadar kan cewek yang di hutan itu yang ada di yang kejebak di pohon kan dia nggak kejebak di pohon, dia tuh kayak ada lubang di pohon, didedetin, dimasukin. Kan pohonnya juga nggak langsung numbuh dalam semalam dong, kayak butuh waktu yang banyak sampai pohon itu bisa menelan si mayat. Yang si cewek itu pasti juga besok harinya pas udah sober ya, udah hangover pasti bangun dong kayak lah gue ngapain di pohon gini nih, kayak adalah pulang. Maka dari itu yang teori kedua ini itu bisa dibilang kurang buktinya. Kesaksiannya ada, tapi
buktinya yang kurang. Lanjut lagi, ada teori ketiga nih, yang bisa dibilang ada semacam konflik peperangan di tahun 1940-an ini. Seperti yang lo tahu, di tahun 1940-an itu ada yang namanya Perang Dunia. Otomatis ini ada hubungannya nih dengan kondisi peperangan atau juga ada kayak mata-matanya gitulah. Teori ketiga ini lumayan menarik perhatian publik karena masih berkaitan dengan mata-mata Jerman. Ada satu file rahasia yang menyebutkan seorang pria bernama Joseph Jacobs. Joseph Jacobs adalah seorang mata-mata Jerman yang terjun payung dari pesawat di Cambridgeshire tahun 1941. Dia mengalami patah pergelangan kaki saat mendarat dan ditangkap oleh penjaga setempat. Begitu diperiksa dari bawaannya, ditemukan ada satu foto wanita. Joseph mengaku foto itu adalah kekasihnya yang merupakan seorang penyanyi kabaret Jerman. Kekasihnya ini bernama Clara Baurele. Jeff mengaku kalau Carla ini juga adalah seorang mata-mata dan mungkin akan menyusul Joseph. Penyelidik yang mendengar informasi dari Joseph bernama Donald McCormick. Donald pun akhirnya mengecek informasi yang diberikan Joseph. Bisa dibilang Donald mengklarifikasi apakah informasi ini beneran real atau settingan. Pada akhirnya, Donald mendapatkan informasi bahwa pada bulan Maret sampai April 1941, ada 5 orang mata-mata yang dikirim ke Inggris. 5 mata-mata ini mengerjakan satu misi yang bernama Sea Lion Operation. Salah satu dari mereka adalah agent yang bernama Clara. Clara ini diduga telah menjadi mata-mata selama beberapa tahun dan disebutkan sebagai agen terbaik. Clara memiliki misi untuk diturunkan dengan terjun payung dari pesawat di daerah hutan di Hagley pada tahun 1941. Hanya saja, begitu dia mendarat, dia tidak melakukan kontak apa-apa lagi dengan pusat agensi. Pusat agensi berasumsi bahwa Clara meninggal ketika melakukan pendaratan. Entah dia jatuh mati, ditangkap warga, atau bahkan dibunuh oleh militer setempat. Pihak agensi memutuskan kalau Clara telah meninggal di hutan. Sampai di sini, banyak orang yang berasumsi bahwa Clara dan Bella adalah orang yang sama. Padahal, mereka berdua adalah 2 orang yang berbeda. Beberapa saksi juga menyebutkan kalau Clara tingginya sekitar 177 cm, sedangkan tinggi tubuh wanita di pohon Wych Elm itu hanya sekitar 152 cm. Kemudian juga pada September 2016 ditemukan catatan bahwa Clara yang asli itu meninggal di Berlin. Dia meninggal di satu rumah sakit pada 16 Desember 1942. Sampai sekarang tidak ada yang bisa menjawab misteri siapa yang menaruh Bella di dalam sebuah pohon. Itu dia, ternyata si Clara itu berbeda dengan si Bella. Clara ternyata adalah orang lain dan Bella yang ini tetap menjadi misteri. Tidak ada yang tahu siapa identitasnya, siapa aslinya, atau bagaimana dia meninggal, atau siapa yang membunuh dia. Nah, kasus ini menurut gua bisa dianggap kasus yang penting. Karena begini, contohnya ya, misalnya ada seorang wanita ditemuin dalam kondisi sudah meninggal dengan kondisi yang terbunuh. Terus tidak ada yang tahu siapa pembunuhnya, tidak ada yang tahu bagaimana si wanita ini meninggal, terus juga tidak ada identitas dari wanita ini. Itu bisa menjadi hal yang bahaya bagi orang-orang yang tinggal di sekitaran mayat ini ditemukan. Kenapa? Karena bisa jadi terulang lagi. Kayak misalnya nih di komplek lo nih terjadi sebuah pembunuhan yang misterius banget, yang tidak bisa dipecahkan. Besok atau minggu depan atau bulan depan bisa lagi kejadian karena pelakunya masih berkeliaran. Dia bisa dibilang kalau udah ada mayat di satu tempat, kalau udah ada darah di satu tempat, seperti yang gue selalu bilang ya, di mana ada darah, hal buruk telah terjadi dan bakalan terjadi lagi. Maka dari itu, kalau ada sebuah kasus yang sekiranya membahayakan manusia, mesti segera dipecahkan. Menurut lo gimana nih sekiranya dari 3 teori ini? Mana yang lo percaya? Atau mungkin lo punya teori baru? Tulis teori lo di kolom komentar. Kasih gue jempol ke atas kalau menyukai video ini, dan kasih gue jempol ke bawah kalau menganggap video ini membosankan.
Jangan lupa untuk like, tweet, share, dan subscribe channel Weng HD karena minggu ini akan ada video malam Jumat. Yes, sudah lama banget kan kita nggak malam Jumatan gitu. Nah, minggu ini ada nih video malam Jumat. Maka dari itu subscribe dan nyalain notifikasinya. Terakhir, nama gue Weng dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Good night.